Ketika tubuh seseorang terjangkit oleh suatu virus, diperlukan imunitas yang baik di dalam tubuhnya untuk bisa melawan virus tersebut agar virusnya tidak berkembang menjadi penyakit yang berbahaya, bahkan mematikan. Inilah kira-kira situasi yang kita semua hadapi di masa-masa pandemi virus COVID-19 ini. Di Indonesia, orang-orang kemudian banyak yang mencari berbagai cara untuk meningkatkan imunitas mereka dan keluarga mereka. Konten-konten atau berita-berita yang mengulas berbagai macam cara atau hal yang dapat dilakukan atau dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas pun membludak. Banyak yang membuatnya di berbagai kanal, di sosial media, di website, dan lain sebagainya. Tidak semua informasi yang mengulas cara meningkatkan imunitas itu adalah informasi yang benar. Oleh karena itu, di episode Bedah Medis kali ini akan dibahas mengenai berbagai klaim tentang cara-cara atau hal-hal yang bisa dilakukan atau dikonsumsi untuk meningkatkan imunitas manusia. Apakah klaim tersebut benar? Apakah salah? Inilah yang akan menjadi bahasan episode Bedah Medis kali ini. Tetap bersama Dr. Yu Hasan. Kalau kita bicara imunitas itu kan yang dimaksud imunitas itu adalah kekebalan tubuh kita terhadap beberapa atau satu penyakit. Gitu ya. Setiap orang itu spesifik, gitu. Spesifik. Ya, misalkan imunitas seseorang terhadap virus itu satu orang dengan orang yang lain itu berbeda, gitu ya. Daya invasi atau daya menginfeksi virus pada manusia atau pada binatang-binatang lain, pada makhluk hidup lain itu disebut virulensi. Ada yang ganas itu ya, sangat virulen, ada yang tidak virulen. Keganasan virus terhadap manusia itu juga ditentukan oleh bakatnya seseorang itu. Ada orang yang memang dari sononya itu kebal terhadap virus demam berdarah. Ada gitu ya. Karena virus itu untuk masuk ke dalam sel itu dia harus selnya itu harus mempunyai reseptor, bioreseptor terhadap virus itu. Kalau tidak ada tidak bisa itu. Jadi seperti key and lock gitu ya. Seperti kunci dengan gemboknya gitu. Tidak cocok ya virusnya tidak bisa masuk gitu ya. Nah, tapi pada umumnya ada virus-virus yang berbahaya gitu ya, atau membahayakan atau memberikan dampak sakit pada manusia. Tidak semua virus itu ya. Tidak semua virus itu terus kemudian bisa memberikan ancaman kematian pada manusia itu atau pada binatang lain. Sama seperti tidak semua bakteri itu bisa memberikan ancaman kesakitan atau kematian pada manusia. Tidak itu. Dalam tubuh kita ini kan ada banyak bakteri. Dalam tubuh kita ini, bahkan satu sel saya ini, satu sel kita ini ditemani oleh 20 bakteri dalam tubuh. Jadi dalam tubuh kita itu lebih banyak bakterinya ketimbang sel kita sendiri. Nah, itu ya. Ya, ada yang namanya flora normal atau mikroba atau kehidupan jasad ternik yang memang kita butuhkan keberadaannya dalam tubuh kita itu ya. Misalnya bakteri Escherichia coli gitu dalam usus kita itu diperlukan. Kalau tidak ada bakteri ini itu kita tidak bisa membentuk vitamin K dalam tubuh kita itu ya. Itu salah satunya. Mulut kita ini juga banyak bakteri. Ini mulut kita ini kebun bakteri. Bakterinya banyak. Dan diperlukan bakteri itu untuk menjaga stabilitas kesehatan mulut kita. Itu ada bakteri. Di lambung kita juga ada bakteri. Gitu ya. Nah, beberapa bakteri yang menghilang itu pada saat zaman zaman nenek moyang kita purba sampai sekarang itu ada bakteri-bakteri di dalam tubuh kita yang menghilang, yang memberikan penyakit baru dalam tubuh kita. Gitu ya.
Ya ini harga dari kemajuan ya ini gitu ya. Misalkan perang kita melawan mikroba dengan sabun, kemudian dengan disinfektan, dengan antibiotik itu mau tidak mau juga membunuh bakteri yang seharusnya kita perlukan gitu. Tapi kalau ditimbang-timbang itu ya, kalau untung ruginya ditimbang ini sekarang ya jelas lebih banyak untungnya. Buktinya apa? Buktinya lifespan atau masa hidup manusia itu lebih panjang. Dulu kan sering mati karena infeksi. Nah, kembali lagi ke masalah yang namanya imunitas itu, imunitas kita terhadap penyakit itu bisa ditingkatkan sih gitu. Misalnya salah satunya yang paling umum ya vaksinasi. Vaksinasi itu menimbulkan atau merangsang imunitas dalam tubuh kita itu. Kenapa ya? Kalau setelah divaksin dalam beberapa saat kita lebih kebal, ya, lebih kuat terhadap serangan bakteri patogen atau virus yang patogen yang memberikan penyakit pada kita. Itu misalnya yang sudah lama itu misalkan yang sudah lama dan berhasil mengusir atau mengenyahkan virus berbahaya itu ya cacar, vaksinasi cacar itu ya. Yang cacar itu dilakukan itu antara tahun 50, 60, 70 itu seluruh dunia itu dicacar itu ya. Cacar sehingga tahun 79 WHO mengumumkan dunia itu terbebas dari virus cacar, variola. Berbeda ya dengan cacar air yang varicella itu. Kalau variola itu mematikan itu. Jutaan orang mati. Bahkan suku 3 kerajaan besar Maya, Aztec, Inca itu punah karena cacar, bukan karena perang sama orang Spanyol gitu ya. Orang Spanyol yang datang bawa penyakit itu orang Spanyol, orang Portugis itu, orang Eropa datang ke Amerika Selatan itu membawa virus yang ya, orang Eropanya sudah kebal itu ya. Maya, Aztec, Inca itu punah gara-gara cacar, terus kemudian pes dan sifilis yang dibawa oleh orang-orang Eropa itu. Nah, itu yang dengan imunisasi itu dibangkitkan ketahanan kita terhadap virus tertentu misalnya ya polio itu virus polio itu kita imunisasi di Posyandu sejak tahun 70-an itu sudah dideteksi virus polio supaya tidak sakit polio. Jadi virus polio tidak bisa menyerang tubuh kita gitu ya. Sama dengan virus-virus yang lain. Itu yang imunitas. Jadi imunitas itu memang bisa dibangkitkan. Yang paling efektif ya dengan imunisasi kalau sudah ditemukan vaksinnya gitu ya itu. Banyak virus yang belum ditemukan vaksinnya itu banyak itu ya. Nah, tapi apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang kemudian bisa meningkatkan imunitas itu? Pada dasarnya kondisi yang sehat, kondisi kita yang sehat, yang fit ya, yang bugar itu tentu itu akan memberikan imunitas yang lebih kuat daripada orang yang tidak bugar. Itu sudah jelas itu ya. Capek itu lebih gampang menderita sakit ketimbang kalau fit itu. Itu jelas itu. Jadi perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita seseorang itu bugar setiap saat itu hendaknya dicari gitu ya. Untuk apa? Ya, untuk meningkatkan atau mengefektifkan atau mengoptimalkan imunitas itu. Tapi meskipun bugar, tapi kalau ada orang yang cenderung sakit, ya sakit aja meskipun bugar gitu ya. Ada enggak sih makanan-makanan yang meningkatkan imunitas itu? Pada dasarnya kalau kurang makan ya imunitasnya lemah, kurang makan itu ya gitu. Ya kurang makan. Hanya sekarang yang menjadi itu kan makanlah lengkuas itu ya. Makanlah apa namanya? Habatus sauda itu ya. Itu penelitiannya dari mana gitu ya. Itu kan diklaim gitu. Waduh, mau apa makan habatus sauda itu meningkatkan imunitas. Ya, kalau pertanyaannya itu ya sudah kalau sudah makan itu ningkatnya berapa persen misalnya.
ukurannya apa, itu kan tidak pernah diukur gitu ya, tidak pernah diukur. Makan jeruk vitamin C, loh, vitamin C memang diperlukan untuk tubuh kita ya, melakukan. Berapa sih sehari itu keperluan tubuh kita itu untuk vitamin C itu 50 miligram sampai maksimal 100 miligram atau 150 miligram sehari gitu ya. Dan itu sudah kita dapatkan dari makan makanan sehari-hari 50 sampai 150 miligram itu ya. Kita makan jeruk satu aja udah lebih-lebih itu ya 100 miligram itu. Nggak perlu sampai 1000 miligram itu, 500 miligram itu. Ya dibuang sih kalau kelebihan, tapi ya untuk apa gitu. Jadi bahwa kekurangan vitamin C itu bisa membuat orang gampang sakit. Oh iya, kalau kekurangan itu. Imunitas itu tidak bergantung pada satu variabel. Variabelnya banyak itu ya. Pola makan, pola istirahat, apa yang dimakan itu. Tapi pada dasarnya pola hidup yang sehat ya, pola hidup yang sehat itu apa? Makan cukup ya dalam jumlah, jenis ya, jumlah, jenis dan jadwalnya itu penting itu ya, jumlah, jenis dan jadwal itu. Terus kemudian istirahat yang cukup itu. Istirahat itu enggak sama. Ada orang yang satu hari tidurnya 1 jam cukup ya sudah. Yang lain ada yang 8 jam baru cukup ya sudah, enggak usah ikut-ikutan yang 1 jam itu. Saya itu pengen itu loh, seperti Mas itu yang tidurnya cuma 1 jam. Loh kamu tidur 1 jam terus ngapain? Itu nggak ada kerjaan juga. Lebih baik tidur daripada ngerepotin orang lain. Tidur aja itu ya. Itu tidur kalau memang istirahat cukupnya 8 jam ya 8 jam. Cukup 1 jam ya 1 jam. Secukupnya gitu ya. Dan olahraga yang cukup itu. Olahraga ya olahraga yang sehat. Olahraga sehat itu bukan olahraga prestasi, olahraga rekreasi. Olahraga prestasi itu tidak membuat sehat gitu ya. Mana ada sih pelari cepat 100 meter tuh umurnya panjang? Nggak ada, mati muda semua mereka. Mereka bagus di lintasan lari, tapi nggak sehat gitu ya. Ya olahraga itu, pemain bola itu, yang lari cepat itu mati muda semua. Yang matinya tuh, yang tua-tua itu pelatihnya nggak ikut lari-lari, cuma ngomong aja gitu. Itu salah satu contoh bahwa yang namanya olahraga rekreasional itu jauh lebih sehat daripada olahraga prestasi, dan itu bisa meningkatkan imunitas ya. Jadi tidak ada satu makanan yang membuat orang imun terhadap penyakit, itu nggak ada itu. Perbedaan antara obat, nutrisi dan suplemen itu sangat berbeda gitu ya. Kalau nutrisi itu adalah hal yang memang kita butuhkan tiap hari gitu ya. Kita tiap hari harus mengkonsumsi yang namanya nutrisi itu gitu ya. Apa itu? Makanan kita sehari-hari, karbohidrat, protein, lemak, itu kebutuhan kita, dan kita harus tergantung. Iya, kita memang tergantung gitu ya. Kita memang tergantung kepada makanan kita. Manusia itu tergantung kepada tumbuhan dan binatang itu. Sebagai binatang, manusia itu untuk melanjutkan kehidupannya harus mengambil kehidupan lain, manusia. Makan secukupnya ya, itu yang kita perlukan. Itu adalah nutrisi atau makanan. Sementara obat itu dikonsumsi kalau diperlukan itu. Kalau enggak ya enggak, ngapain minum obat, orang enggak sakit gitu ya. Jadi obat itu dikonsumsi kalau dibutuhkan, dan yang digunakan itu adalah dosis manfaat, dosis terapeutik, dosis pengobatan sudah ditentukan gitu ya. Ada bahan-bahan obat. Nah, bahan-bahan obat itu dikonsumsi kalau dibutuhkan. Misalnya apa? Nikotin itu bahan obat itu. Jadi mengkonsumsi nikotin pada saat tidak sakit itu yang namanya penyalahgunaan obat itu. Makanya salah satu nikotin itu adalah bahan obat yang paling banyak disalahgunakan itu. Ini contohnya gitu ya. Bahan obat dipakai kalau kita sakit. Nah, adalah suplemen. Ya namanya suplemen. Suplemen itu dikonsumsi boleh, enggak juga enggak apa-apa. Orang kita itu setiap hari itu mengandung misalkan makan itu ya.
kita tuh butuh seng tiap hari. Iya, kita butuh seng tiap hari, tapi dikit kita butuhkan. Kita makan, misalkan makan kerang satu atau makan udang, itu sengnya sudah cukup. Nggak perlulah kita makan kanopinya, cardboard itu kan, itu mengandung seng, itu nggak perlu ya. Seng itu diperlukan, cuman ya dalam jumlah yang sedikit gitu. Nah, bahwa semua itu kalau seimbang menimbulkan atau menghasilkan imunitas kita yang lebih bagus, iya benar. Tapi ya tidak langsung kita makan seng. Wah ini loh, pil mengandung seng, kita menjadi lebih tahan terhadap penyakit. Enggak gitu cara mainnya, Pak Ina, gitu ya. Jadi imunitas itu adalah multifaktor, tapi ya tidak lantas beberapa makanan ya, obat aja tidak bisa itu ya, apalagi makanan. Memang ada obat-obat tertentu yang menaikkan imunitas, iya, tapi imunitas itu adalah multifaktor, banyak faktor.